Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Q3 dan Mengle. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf karena akhirnya baru update video baru lagi setelah kurang lebih 4 bulan. Karena ya bisa dibilang ada kesibukan lain, jadi harus diselesaikan dulu. Dan sekarang sepertinya saya udah ada waktu luang untuk membuat video lagi, dan kali ini saya akan merencanakan bikin video beberapa part ngebahas tentang firewall Mangle dan dikomunikasikan dengan Q3. Jadi video kali ini akan ada beberapa part. Langsung aja kita ke labnya ya. Jadi topologinya kurang lebih kayak gini. Ether 1 itu terhubung ke internet, Ether 2 itu terhubung ke komputer atau ke user. Ini mikrotiknya. Nah, di sini saya pakai VirtualBox ya. Untuk Windows 10-nya juga saya pakai VirtualBox, jadi pure pakai virtual semua, tapi konfigurasi ini tidak jauh beda dengan yang aslinya, sama persis mirip, sama aja gitu. Cuman bedanya ini saya konfigurasikan di virtual semua. Langsung aja kita masuk ke interface. Nah, di sini saya kasih komen dulu biar teman-teman nggak bingung. Interface satu ini kita beri nama ISP atau Ethernet. Nah, untuk Ether 2 ini kita untuk user. Nah, kalau udah gitu kita langsung aja ke firewall Mangle-nya. Video ini kita akan menggunakan firewall Mangle dan Q3 ini untuk memisahkan bandwidth download dan bandwidth upload gitu. Kita kan kalau berlangganan internet pasti ada bandwidth download dan bandwidth uploadnya. Nah, itu kita bisa pisahkan dengan mikrotik. Kalau misalnya kita nggak pisahkan dengan upload dan downloadnya, kita tidak bisa manajemen bandwidthnya dengan baik gitu. Jadi kita pisahkan. Caranya kita bisa menggunakan firewall Mangle. Di firewall Mangle ini kita tambahkan aja add. Kita masuk ke tab general, terus chainnya ini ada 3. Kita pilih pre-routing. Bedanya apa pre-routing dengan post-routing? Kalau secara konsep, pre-routing ini hampir sama dengan input dan post-routing ini hampir sama dengan output. Gitu bedanya, kalau pre-routing ini menangkap paket lalu menandainya dari paket-paket yang akan menuju atau masuk ke dalam router seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita pilih pre-routing. Nah, di sini interface-nya kita pilih Ether 1 dulu. Jadi kan di sini kita ada Ether 1 sama Ether 2. Ether 1 ini artinya paket yang masuk ke Ether 1 atau paket yang masuk ke interface dalam kurung ISP atau internet ini akan kita beri tanda sebagai paket download gitu atau bandwidth download. Nah, kalau udah konfigurasi seperti ini, kita masuk ke tab action. Nah, kita pilih mark paket. Lalu nama paketnya ini bebas. Di sini saya namanya bandwidth download aja. Kayak gitu. Kalau udah kita apply. Nah, di sini actionnya kenapa saya menggunakan paket. Jadi kalau saya bahas sedikit aja, sederhananya mark paket ini akan menandai paket-paket yang masuk ke dalam router maupun itu dari interface 1, 2 atau yang lain sebagainya gitu. Nah, di sini paket-paket yang masuk, setiap paket yang masuk itu akan ditandai satu persatu seperti ini. Kayak gitu, fungsi dari mark paket, pembahasan sederhananya seperti itu. Kalau udah di-apply, oke. Terus kita bikin lagi add. Di sini di tab general, pre-routing lagi, in interface-nya Ether 2. Nah, Ether 2 kan terhubung ke user atau klien. Kita tandai mark paketnya sebagai bandwidth upload. Nah, jadi paket yang masuk ke dalam interface internet akan kita tandai sebagai paket download, dan paket yang masuk melalui interface Ether 2 kita tandai sebagai paket download upload. Kita komen dulu ini Mangle.
download, yang ininya Mengo upload. Oke. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke Q3-nya aja. Sebenarnya kita bisa pakai simple queue, cuman di sini saya akan menggunakan Q3 aja untuk teman-teman belajar juga. Di sini kita buat dulu total bandwidth-nya. Total bandwidth misalnya ini total bandwidth download ya. Max limitnya kita pilih misal 5 MB. Kita bikin lagi total uploadnya maksimal 5 MB. Nah, kalau udah kita bikin limitasi untuk si komputer ini nih. Ini misalnya download ya. Nah, bedanya Q3 dengan simple queue itu adalah kalau simple queue ini kita bisa limitasi per satu user gitu. Sedangkan kalau Q3 ini biasanya untuk banyak user kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita udah punya user yang banyak, biar kita nggak capek limitasi bandwidthnya satu persatu, kita bisa menggunakan Q3. Nah, di sini max limitnya kita kasih 3 MB aja. Nah, untuk parentnya itu adalah sumber dari total bandwidth, yaitu berarti di sini adalah total download gitu. Jadi nanti bandwidthnya itu akan diambil dari total download yang kita sediakan 5 MB. Nah, paketnya marknya kita pilih bandwidth download, sesuaikan dengan total downloadnya ini. Jadi kalau misal download ya pilih paketnya download seperti itu. Lalu kita apply. Kita bikin lagi untuk uploadnya. Di sini kita tulis upload. Parentnya kita ambil bandwidthnya itu dari total upload. Mark paketnya kita pilih bandwidth upload. Max limitnya kita kasih 2 MB aja. Misal kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Jadi sebelum kita limitasi, kita harus tahu dulu nih total bandwidth yang kita punya gitu. Kalau misalnya teman-teman berlangganan internet dedicated, otomatis kan kita tahu misalnya downloadnya itu 30 MB, terus uploadnya itu 30 MB. Jadi kita harus bikin total bandwidthnya dulu gitu. Nanti untuk penamaannya ini bebas ya teman-teman, menyesuaikan dengan sepemahaman teman-teman aja. Kalau udah, kita tinggal tes deh. Kita di sini pakai speed test. Nah, kita masuk ke speed test. Nah, ini agak lemot. Kenapa ya? Karena kita limitasi cuma 3 MB nih. Kita mulai aja. Di sini saya pakai internet rumahan ya, Telkom. Agak lama karena ya virtual juga, dan kita limitasi bandwidthnya itu 3 MB, cukup kecil. Karena sekarang untuk aktivitas di internet itu 3 MB aja kayaknya kurang gitu. Jadi agak sedikit lemot. Bahkan masih nol nih, belum kelihatan. Nah, ini jalan nih paketnya. Ya. Walaupun di sini tulisannya cuma 2 MB, tapi di sini merah sampai 29. Nah, itu paketnya sudah tertangkap oleh Mengo. Kita bisa geser di sini. Nah, ini ada byte-nya sama paketnya. Oh, ternyata paket upload juga sudah nih. Kita tes ulang ya sekali lagi. Ini malah nggak dapet. Saya bikin 3 MB aja deh. Kita mulai lagi. Nah, teman-teman perhatikan ininya ya. Ini byte-nya sama paketnya. Pastikan paket dan byte-nya ini ada bergerak gitu. Ada average rate-nya atau rata-rata pemakaiannya. Jadi kita tahu kalau misalnya bandwidth kita itu ada yang pakai dan rule-nya ini berhasil berjalan.
seperti itu. Paket downloadnya udah, sekarang upload. Nah, seperti itu ya. Di sini merah. Kalau merah itu artinya pemakaian sudah full dan tidak lebih dari 3 MB. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin di video pertama ini cukup segitu aja. Nanti kalau teman-teman ada yang masih kurang paham, bisa diulang-ulangi atau bisa tanya di kolom komentar langsung. Oke, segitu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.